Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ganesha, semangat Ganesha. Selamat datang di episode ketiga Ganesha Talk spesial edisi Ramadan kali ini. Nah Sobat Ganesha, kali ini aku berkesempatan nih untuk berkolaborasi dengan Rehan. Bagaimana Rehan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, nah teman-teman, jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang nuzul Quran. Nah Rehan, nuzul Quran itu kan pasti ada sejarahnya. Yang kamu ketahui apa sih tentang nuzul Quran itu sejarahnya? Oke, aku mau izin jelasin secara singkat aja nih mengenai nuzul Quran. Jadi nuzul Quran itu terjadi saat Nabi Muhammad sedang menenangkan diri di Gua Hiro. Beliau di sana sedang beribadah sekaligus mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ datanglah malaikat yang mendekati Nabi Muhammad dan berbicara, "Iqra" atau bacalah. Nabi Muhammad pun berkata, "Aku tidak bisa membaca." Namun malaikat tersebut semakin mendekat Nabi Muhammad dan berbicara lagi, yaitu "Iqra", mengulanginya lagi. Nabi Muhammad pun berbicara lagi, "Sudah aku bilang aku tidak bisa membaca." Namun malaikat tersebut tetap mendatangi Nabi Muhammad dan mendekap dengan sekuat-kuatnya lagi dan mengulangi perkataannya lagi, yaitu "Iqra" atau bacalah. Ketiga kalinya Nabi Muhammad berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Ulang-ulanginya terus sampai akhirnya malaikat tersebut seraya melepaskan cengkraman tersebut dan berbicara, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nah, setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad pulang ke rumah istrinya yaitu Khadijah dengan kondisi yang sangat ketakutan sekali. Istrinya pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Apa yang telah terjadi hingga kau ketakutan seperti ini?" Nabi Muhammad selanjutnya menjelaskan kepada istrinya apa sih yang Nabi Muhammad tadi alami di Gua Hiro. Nabi Muhammad menjelaskan secara panjang lebar. Lalu setelah mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk bertemu saudaranya atau kerabatnya yang dia memang seorang ahli yang bisa tahu mengenai hal-hal tersebut. Nabi Muhammad lalu bercerita mengenai hal tersebut kepada saudaranya, apa sih yang benar terjadi. Nabi Muhammad bercerita lagi panjang lebar. Lalu saudara Nabi Muhammad tersebut menjawab bahwasanya yang tadi mendatangi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Nah, di situ Nabi Muhammad paham apa yang terjadi tadi. Nah, beberapa minggu setelah kejadian tersebut, saudara Nabi Muhammad tersebut meninggal dunia. Nah, setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad selalu mendapatkan wahyu yaitu berupa Al-Quran dan itu berlangsung selama 23 tahun secara berangsur-angsur gitu. Nah, oke. Nah, kalau pasti ada sejarahnya, pasti juga ada pengertian. Nah, untuk pengertian sendiri dari nuzul Quran itu apa sih? Nah, nuzul Quran sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya turunnya Al-Quran. Jadi secara pengertian itu nuzul Quran merupakan hari di mana Al-Quran diturunkan, yaitu ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu terjadi di Ramadan bulan hari ke-17 tahun 610 Masehi. Nah Rehan, kalau menurut kamu sendiri itu apakah ada cara khusus untuk memperingati nuzul Quran sendiri? Nah, kalau dari aku sih nggak ada cara khusus, tapi mungkin ini hal-hal yang aku lakuin untuk memperingati nuzul Quran, seperti memperbanyak membaca Al-Quran, mengaji, lalu mengkaji kitab-kitab lainnya. Selain itu bersedekah dan juga memperbanyak ibadah. Nah, mungkin hal-hal tersebut akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendekatkan kita kepada Al-Quran gitu. Oke, nah apakah ada kewajiban dan adakah keutamaan untuk memperingati nuzul Quran itu sendiri? Nah, sebenarnya secara syariat sih nggak ada untuk memperingati nuzul Quran. Tapi apa salahnya sih kita memperingati hari di mana kitab suci kita itu turun, di mana kitab suci kita itu membawa petunjuk bagi seluruh umatnya, seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian pastikan kalau kita memperingati pasti ada hikmahnya. Nah, hikmah dari kita memperingati malam nuzul Quran sendiri itu apa? Nah, hikmahnya itu mungkin kita bisa petik dari sebelum turunnya nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, itu kan Nabi Muhammad kan berdiam diri di Gua Hiro. Beliau itu di sana itu menenangkan pikiran, lalu mencari petunjuk juga dan beribadah. Nah, dari itu kita bisa petik bahwa kita itu juga perlu mendiamkan diri, perlu berpikir, perlu berkonsentrasi agar diri kita itu tenang dan mendapatkan petunjuk seperti itu. Nah, selanjutnya dari ayat yang pertama diturunkan dalam Al-Quran kan berbunyi Iqra gitu kan. Nah,
Iqra sendiri kan artinya membaca. Nah, jadi dari itu Islam itu sangat menekankan kepada umatnya kalau kita itu harus mencari ilmu, harus membaca dan mencari wawasan seluas-luasnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin dari kita memperingati Nuzulul Quran sendiri itu akan memperdekat diri kita dengan Al-Quran dan tentunya akan juga mendapat pahala gitu. Nah, oke. Mungkin sebelum aku akhiri, dari Rehan sendiri adakah pesan untuk teman-teman Sobat Ganesha ini pada malam Nuzulul Quran nanti? Nah, kalau pesan dari aku sih mungkin singkat saja. Mari kita jadikan peringatan malam Nuzulul Quran ini sebagai kegiatan yang tidak hanya membaca Al-Quran begitu saja, tapi juga memahaminya, lalu juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar berkahnya itu berkelanjutan sampai kiamat nanti begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Ganesha, itulah tadi sedikit materi tentang malam Nuzulul Quran yang disampaikan oleh narasumber kita yang kece dan keren abis, yaitu Rehan. Terima kasih ya Rehan karena sudah mengesempatkan waktunya untuk hadir di Ganesha Talk ini. Oke, sama-sama juga. Nah, semoga ilmu yang disampaikan oleh Rehan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya para Sobat Ganesha. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.